Apakah doa dengan kalimat meminta itu vibrasi rendah? Kalau memintanya itu kita tuh dengan rasa kurang, memintanya kita itu nyuruh-nyuruh bahkan, Heeh. itu rendah. Tapi kalau kenapa kamu berdoa meminta? Aku berdoa meminta karena memang aku ingin menunjukkan aku adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Aku nggak punya kuasa. Itu kan menunjukkan penghambaan dan Bagus. keberserahan. Beda, Mas. Oke. Ya. Nah, ketika kesadaran kita meningkat, hal-hal apa saja yang harus dihindari dalam keseharian supaya vibrasi terus terjaga dan meningkat? Gini, bagi orang yang sudah sadar, yang harus kita jaga adalah ilmu maklum. Karena kadang ketika kita sudah sadar, itu gemes sama orang yang belum sadar, Mas. Ilmu maklum. Akhirnya kita banyak misuhnya, Mas. Iya, iya. Jadi orang yang sudah soleh itu harus sadar orang yang lagi berproses. Jadi untuk ngejaga kita biar tetap sadar, jangan merasa oh jadi orang paling sadar akhirnya. Ini ada teman inisialnya N. Ya. Ya, Nki. Nki. Beliau itu curhat ke saya, Mas. Istrinya itu baik saat kemudian dia punya uang. Oke. Begitu pula sebaliknya. Saat tidak ada uang ditendang. Beda, pokoknya sifatnya beda. Diajak ngomong susah dan lain sebagainya gitu ya. Sementara kan memang gajinya bulanan gitu Ya. 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 Bulanan gitu, nggak ada ceperan lain Ya. gitu. Saran dari Mas Arif apa? Walaupun ini ada kaitannya dengan vibrasi karena emosi istri suami itu kan bicara vibrasi ya, Mas. Iya. Tapi dari pengalaman ya lumayan lah, saya nikah sudah berapa ya? Udah 10 tahun lebih ya. Oke. Sampai lupa aku, Mas ya. Mbak nanti ini ya. Jadi gini. Kita tuh harus tahu sebetulnya penyebab aslinya itu apa? Karena di permukaan kadang itu padahal bukan itu, Mas. Kita mengira bahwa wah duitnya kurang, makanya dia jadi begitu. Dulu terus terang, saya adalah suami yang pelit, Mas. 2 tahun pertama, istri saya nyebelin, saya juga pelit. Nah, sehingga dulu saya menyimpulkan, ini istri saya kalau dikasih duit, kok kelihatan bahagia, bahagia dalam artian yang level rendah ya. Kalau enggak, kok jadi misuh gitu loh. Bukan misuh sih, tapi kelihatan dia tidak sebahagia itu. Ternyata setelah saya selami gitu loh, ternyata di balik itu, ternyata dia menafsirkan bahwa uang adalah bentuk perhatian. Jadi dia tuh 10 bersaudara, anak bungsu, dia kurang perhatian, Mas. Luka dia tuh perhatian. Jadi dia merasa tidak diperhatikan jika nggak dikasih duit, nggak dipeluk dan sebagainya. Nah, yang menarik kalau teman-teman belajar tentang bahasa cinta, sebenarnya itu setiap orang bahasa cintanya beda-beda, tapi tidak ada uang di situ. Nah, salah satunya adalah bisa jadi sentuhan. Saya harus nanya sama orang yang nanya tadi, berapa kali dalam sehari Anda memeluk istri Anda? Karena setelah saya tahu bahwa istri saya sebenarnya perhatiannya itu adalah sentuhan, sehari itu saya sampai tak hitung, saya udah meluk istri saya berapa kali. Jadi setelah itu, istri saya tuh dikasih duit atau tidak, dia bahagia ternyata. Dia tuh merasa diperhatikan, itu dengan disentuh, apalagi disentuh, dipeluk, dan dikasih duit. Nah, jadi dibalik tadi, Mas, kita harus tahu juga bahwa sebetulnya kadang intinya wanita itu hanya butuh perhatian. Tapi mungkin definisi perhatian menurut dia adalah uang, sentuhan. Nah, itu harus didefinisikan lagi. Oke. Nah, tapi ada salah satu cara untuk sedikit kita mengintervensi secara vibrasi. Trik lagi, Mas. Yaitu maaf ya, pakai hubungan seksual. Nah, jadi gini. Oke. Mas Hendra boleh coba ya. Dengan pasangan ya. Waktu berhubungan seksual. Ya, ini audiens. Waktu berhubungan seksual. Langsung antusias Mas Dava ya. Waktu berhubungan seksual. Ya. Waktu mau orgasme, visualisasikan bahwa pasangan Anda akan mimpi ini gitu loh. Terus orgasme, ejakulasi. Ya. Coba dilakukan beberapa kali, Anda akan bisa mendapatkan fenomena. Pasangan kita akan mimpi seperti yang kita mau. Jadi, waktu terjadi orgasme, terjadi transfer data, Mas.
Mimpi itu maksudnya gimana? Mimpi. Ini contoh-contoh aja. Jadi gini, kan saya mau bicara bagaimana cara kita mempengaruhi batin orang, tapi nggak perlu ngomong. Salah satunya pakai seksual. Misalkan, Mas gimana ya, istri saya ngamuan ya. Cara intervensinya yang nggak pakai ribet gimana? Bisa pakai hubungan seksual. Nah, kita menginginkan anggap kita pengen dia mimpi, ini contoh ya, eksperimennya. Kita pengen dia mimpi nanti malam, mimpi naik bis kota. Pada waktu mau orgasme, bayangkan kita mau istri kita mimpi kayak gitu, lalu pas cerot, lepaskan. Jadi itu datanya kayak dipindah gitu. Berapa kali Mas? Dia akan seperti yang kita harapkan. Nah di situ sebenarnya tes. Oh berarti memang ada yang kita bisa transfer ke batin dia. Termasuk sifatnya berubah gitu ya? Nah sama, misalkan, aduh Mas istriku ngamuan gitu loh. Jadi bisa afirmasinya itu sambil waktu begitu, terus pada waktu mau orgasme dibayangkan istri saya berubah menjadi bagaimana. Bisa. Wah ini ilmu keren banget. Oh tak bagikan lagi losdol kan. Wah ya, saya menjadi banyak hutang rasa. Nah, aduh. Mas, saya tuh kayak gitu kenapa? Eksperimennya banyak. Jadi sebelum tak ceritain, tak coba dulu ke istri sendiri gitu loh ya. Jadi, oke, polanya gini. Intinya kalau Anda kenapa Arif RH nggak pernah kehabisan teknik? Karena aku coba-coba terus. Ini Raiso gini, tak coba gini. Oh bisa ngefek. Tak bagikan, dapat feedback. Kan aku terus muter akhirnya. Mas. Nah itu bisa dicoba tadi sama yang istrinya itu. Selain tadi ya sentuhan dan sebagainya. Nanti saya sampaikan Mas. Iya. Dia kebetulan lagi sering sama saya sekarang. Iya. Mas Hendra, caranya bagaimana ya supaya kita itu bisa berhenti kecanduan? Saya nggak tahu. Ini kecanduan itu apa? Tadi saya sempat nanti mendalamin nanti saya mau ketemu Mas Arif RH. Ayo teman-teman di Telegram yang mau bikin pertanyaan. Salah satunya pertanyaan ini gitu. Mungkin kecanduan ini bisa narkotika, bisa kecanduan yang jelas adalah kecanduan yang merugikan mungkin ya. Ini tepatnya ke situ ya. Betul, iya. Bagaimana treatmentnya dari Mas Arif? Gini Mas, sebenarnya kecanduan itu adalah bentuk lain dari kebiasaan kan. Oke. Kebiasaannya akut. Saya itu main game tapi tidak sampai kecanduan yang membuat saya akhirnya nggak ngapa-ngapain ya. Artinya saya masih bisa mengendalikan itu. Nah, sebetulnya apapun itu, kalau kecanduan itu kan jadi nggak baik. Jadi kecanduan adalah ketika sebuah kebiasaan diulang-ulang, melampaui kadarnya. Dan kita tidak bisa nyetop kadarnya. Tapi, ada kecanduan yang kita itu juga nggak masalah. Kayak kita kecanduan bernapas, Mas. Ya, biarin aja. Nah, jadi, sebetulnya bagaimana cara kita untuk lepas dari sebuah kecanduan? Salah satu beberapa kecanduan yang bisa gini, saya punya banyak story ya tentang kecanduan ya. Tapi kalau diceritain panjang ya. Jadi saya cerita intinya aja ya Mas ya. Kecanduan itu hanya bisa dihentikan pertama kalau kita melakukan jeda. Break. Ada spasi. Spasi yang lama. Nggak boleh sebentar karena kalau nggak lama percuma. Contoh Mas, pandemi itu adalah salah satu hal yang membuang kecanduan saya nonton di 21. Dulu saya tuh, wah hobi banget nonton Mas, 21 itu. Saya salah satunya ke mall itu hanya untuk itu. Jadi rasanya ada yang kurang, kecanduan. Jadi kami kecanduan nonton film. Ya. Pandemi kan, gak bisa ke bioskop kan Mas. Wah awal-awal, aduh kita gak bisa ke bioskop. Terus akhirnya sering nonton Netflix. Lama-lama, yaudah saya toh punya sound system juga kan. Kayaknya ya sama aja ya setelah 2 tahun. Sekarang jadinya malas loh Mas nonton ke bioskop itu. Oke. Repot harus jam segini pulang. Ingat, untuk nge-break saya untuk bisa menghilangkan kecanduan nonton film, itu breaknya 2 tahun. Konkret ini teman-teman. Maksudnya adalah, kita tidak tahu seberapa dibutuhkan break ya. Nah, cuman, bisa nggak kita memutus sebuah kecanduan lebih cepat dari itu? Bisa, Mas. Tapi harus emosional sekali dan menyakitkan. Harus ada pemicu yang sangat menyakitkan. Misalnya, ada orang kecanduan terlambat, lalu gara-gara keterlambatan dia, pasangannya terluka dan meninggal. Saya yakin detik itu dia tobat, saya hari ini tidak akan berhenti lagi. Tidak akan berhenti untuk terlambat. Dia kecanduan terlambat misalnya. Harus ada pemicu yang menyakitkan untuk berubah. Nah, yang ketiga, kita harus menemukan kecanduan lain yang setara dengan itu, Mas, atau lebih. Jadi, kita harus punya kecanduan lain yang untuk melibas itu. Misalkan saya itu kecanduan main game berlebihan, maka saya bisa menilep itu dengan
kecanduan main musik. Jadi ketika saya mau nge-break kan sulit tuh kalau nggak melakukan apa-apa. Nah ini, selama nge-break kalau kosong kan gatel Mas. Nah, untungnya saya punya kecanduan lain, misalkan aku main musik, biar nggak nge-game dulu. Nah, caranya banyak. Beberapa di antaranya adalah itu. Walaupun mungkin kalau ada pergi ke hipnoterapi itu bisa diutak-atik ya. Bawah sadarnya gitu loh. Oke. Kita masuk ke termin akhir Mas ya. Ya. Keren. Konkret loh itu, mengubah kecanduan itu. Ya. Jadi bisa. Tapi Mas, ketika udah bicara narkotika, ini agak spesial case karena beberapa alumni saya kecanduan narkotika. Bagian terberat adalah kecanduan tubuhnya yang kecanduan. Nah, lalu ada salah satu terapi untuk ngilangin komponen di narkotika itu dari tubuhnya untuk dibuang sehingga dia tidak sakau lagi. Tapi tetap akhirnya balik lagi. Tahu nggak kenapa? Esensi paling penting orang kecanduan narkotika yang harus dibuang adalah buang semua temennya. Selama dia masih di circle itu, sulit. Semua circle itu harus dihapus. Iya. Blokir kalau perlu ya. Karena alumni saya cerita, semua orang yang sudah sembuh, semua udah bersih. Balik lagi berteman sama dia, dikasih lagi. Jadi sebenarnya kan, dikit bro, dikit gitu. Sebenarnya kan kemauan aja sebenarnya. Iya. Kalau mau ya bisa kan. Buang semua temennya dulu untuk nge-break. Nah itu bagian paling sulit adalah buang temen Mas. Karena nanti sombong. Termasuk LGBT ya? Ya. Kalau emang mau berhenti gitu ya? Nah repotnya Mas, saya alumni banyak ya yang kayak gitu. Beberapa ada yang akhirnya ya memutuskan untuk sesuai dengan fitrahnya. Oke. Tapi ada yang sulit. Kenapa? Banyak orang ketika dengan LGBT itu langsung menghakimi. Nah, mereka lagi butuh diterima. Sementara yang menerima mereka, kan mereka. Iya. Kita tuh menghakimi mereka, kamu itu nggak mau berubah dosa. Terus aku mau gimana? Aku mau bergabung dengan kalian dihakimi, bergabung ke sana dihakimi juga. Dan mereka lebih menerima. Kalau kita mau menyembuhkan mereka, Mas, terima mereka melebihi dia diterima di komunitas itu. Makanya ketika orang-orang kayak gitu curhat ke saya, oke, nggak apa-apa, aku nggak bilang dosa, enggak, Mas. Mas, aku kok nyaman ya, Mas? Yang kamu perlu tahu ya, banyak orang seperti saya, cuman kamu nggak temu. Di matamu, semua orang selain komunitasmu, nggak seperti saya. Kalau kamu melihat orang kayak saya yang menerima kamu apa adanya, nggak menghakimi kamu sebetulnya punya banyak orang, 5 miliar yang kayak Arif RH. Kebuka Mas matanya, karena di komunitas kadang kan akhirnya dia bilang, nggak ada loh yang bisa nerima kamu seperti kami. Kan itu Mas yang membuat susah keluar. Ayo tunjukkan kita terbuka, tidak menghakimi mereka, kamu dosa gitu, diterima dulu, baru lama-lama mereka ketularan kita. Nah, kalau mereka kita tolak, balik lagi ke sana, Mas. Nah, di sini aku nggak dihakimi. Waduh, iya. Keren ya. Jangan lupa teman-teman ya, di subscribe Arif RH Vibrasi. Monggo teman-teman mampir ke channel YouTube saya. Ya, saya harus akui tidak semewah, seindah channelnya Mas Hendra ya, Ngaji Roso. Ya, saya serampangan apa adanya, thumbnailnya nggak jelas. Tapi ya, saya berusaha untuk berbagi yang saya bisa. Mampir ke channel Arif RH Vibrasi. Kalau Anda mau misuh-misuh, marah-marah, jangan di channelnya Mas Hendra. Marahnya di tempat saya aja. Biar bersih Ngaji Rosonya. Bagaimana Mas, kalau punya anak berkebutuhan khusus kayak autis gitu, sikap kita harus gimana Mas? Ini tuh agak kompleks ya Mas ya. Karena gini, kita harus tahu sebabnya. Karena beberapa alumni, kan istri saya aktif di ibu-ibu profesional Mas. Iya. Anak-anak autis itu kompleks banget Mas. Salah satu sebabnya, salah satu terapi yang harus dilakukan itu adalah memastikan asupan oksigen di otaknya bagus. Jadi ada juga yang sampai otaknya memang butuh diterapi. Jadi nggak cukup terapi mental. Nah, salah satu terapinya bisa terapi hiperbarik yang dimasukkan ke tempat yang dikompresi itu loh Mas. Itu beberapa anaknya temannya istri saya itu mulai anaknya akhirnya berkurang autismenya sama ADHD-nya. Jadi banyak orang yang hanya terapi mental, terapi psikologi. Ingat loh, tubuh kita pun perlu ada holistik Mas, harus semuanya. Jadi Anda harus usahanya holistik. Oh ternyata rokok tadi itu, ternyata kecanduan itu kecanduan rokok ternyata sama film porno Mas. Gini, saya buka ya. Kalau namanya kecanduan film porno, kan berarti, kita tuh kalau nggak nonton rasanya ada yang kurang. Nah sekarang, kalau kita mau jujur ya, film porno itu pasti gitu-gitu aja. Nanti adegannya pasti gitu. Kalau yang sudah hafal polanya, pasti gitu. Sebenarnya lebih nyandu game loh.
saya tuh kuat nonton main game dari pagi sampai malam loh Mas. Iya. Kita nonton film porno pasti jenuh 1 jam aja udah. Ya, udah yang lain bro. Jadi sebetulnya kita kalau bisa lihat lebih sulit ngilangin kecanduan game loh dibandingkan ngilangin kecanduan Film porno ya. atau merokok. Nah saya termasuk Apalagi orang sekarang slot ya, judi online itu ya. itu game-game kayak gitu. bahaya karena dia dikemasnya game Mas. Jadi yang bahaya dari slot wujudnya game. Pinter dia. Gamenya itu yang bahaya Mas. Karena game tuh dopamin Mas. Dopamin. Dopamin hormon. Lah itu kalau Mas, itu andai kata kemudian keluarganya Mas Arif, cara memutusnya gimana? Karena kan sekarang itu case itu di mana-mana, Iya, Mas. Dodolan tanah gara-gara itu, Mas. Iya. Pegatan gara-gara slot, Mas. Gini, Divorce. kalau belum jadi servo personal ya, belum 3 bulan, mudah. Tapi kalau sudah 3 bulan dia main itu, kan udah ada neuroasosiasi antara dopamin dengan kegiatan itu. Jadi akhirnya, jadi gini Mas, kita sebenarnya tidak kecanduan film porno, kita tidak kecanduan game, kita kecanduan hormon dopamin. Jadi akhirnya apa yang memicu hormon itu keluar, kita akan ingin melakukan itu karena itu memicu. Kita mengira tidak ada kegiatan lain yang memicu itu karena kita tidak melatihnya. Kan semua hobi awalnya dari nggak hobi, Mas. Karena diulang-ulang, terus kita merasa nikmat, keluarlah. Orang yang udah hobi puasa, Mas. Waktu puasa keluarnya dopamin, Mas, bisa jadi. Dan orang yang senangnya makan, suruh puasa, keluarnya stres, Mas, hormonnya. Iya, iya. Nah, jadi masalah hormonal ini yang harus diselesaikan. Jadi, kalau urusan porno ini gampang, karena porno itu membosankan, Mas. Cuma gitu-gitu aja. Iya, iya. Gampang loh ini. Jujur, ini gampang. Dia harus punya hobi lain yang bisa ngatasin ini. Contoh game, bisa lepas. Tapi kalau sudah slot, karena di sini ada mental, dia pengen cepet kaya, Mas. Dan yang nyebelin adalah, kadang ada sebuah konspirasi, di awal dia depo, itu dibikin menang dulu, Mas. Itu kayak trading dong. Iya. Aku habis Dibikin menang dulu, terus nanti ketika nanti kalah, dia akan berusaha ngebalikin itu. Terus siklusnya. Iya. Saya terus terang untuk slot ini, banyak yang minta, Mas gimana caranya nanganin slot? Aduh. Tolong teman-teman, ya bisa kasih masukan saya kalau untuk urusan slot ya, karena saya pun masih belajar ya Mas ya. Tapi prinsipnya sama Mas. Kalau dia sudah kecanduan, ada dopamin yang keluar. Nah artinya Mas, bisa juga, gimana caranya? Ketika dia melakukan itu, yang keluar bukan dopamin, tapi hormon stres. Pasti jadi ganti. Maaf ya. Kalau ada orang melakukan sesuatu, lalu muncul hormon kebahagiaan, dia cenderung akan melakukan itu. Tapi ketika suatu saat mau melakukan itu, dia pernah ke-gap, pernah apa, terus jadi stres, sehingga terjadi asosiasi melakukan itu tuh sama dengan penderitaan. Hormonnya berubah kan? Bukan dopamin lagi. Dia pasti akan berhenti. Sama ibaratnya kalau rokok terus dikasih dijeli terus gitu ya. Kasarannya gini Mas, cara terbaik untuk menghentikan kecanduan adalah apa? Trauma Mas. Trauma. Jadi trauma itu nggak sebenarnya buruk loh. Oke. Orang mencuri itu Apa dikupampleng ngono ya? iya. Makanya hukum baru efektif membuat orang berhenti melakukan kejahatan kalau punya efek jera. Iya benar. Nah, selama orang itu tidak jera, ngulangin. Oke. Jadi kalau Anda sulit banget harus melakukan sesuatu yang membuat itu menderita. Nah, Ya harusnya pemerintah itu turun tangan. contohnya misalkan yang judi slot penjara. Lah. Kalau nggak gitu sulit Mas. Hukum tuh harus menciptakan hormon stres pada kegiatan itu, bukan hormon dopamin. Repot Mas kalau nggak gitu. Oke. Jadi tapi secara individu gini Mas, lebih baik jangan mulai. Karena kalau sudah mulai, kadang menghentikannya sulit. Kan semua kecanduan dari penasaran Mas. Nyoba. Iya. Terus nanti mengulangi. Benar. Berdoa itu Oh sorry Mas, tadi lupa. Saya gini, saya tidak katakan rokok baik atau buruk ya. Karena ya kita debatable soal itu ya. Ada juga yang, jadi nggak ada masalah. Cuman kalau Anda memang ingin berhenti merokok, ya pengambilan sikap aja. Jadi saya nggak mau menghakimi ini. Karena saya juga punya fakta dua hal yang sama-sama kuatnya. Saya punya buku riset tentang rokok ada. Kalau saya Dan itu bagus. Kalau saya ngerokok itu baik, nggak merokok jauh lebih baik. Iya. Jadi oke ya, jadi saya tidak mau diserang yang ini. Tapi saya adalah salah satu orang yang berhenti dari kecanduan merokok. Saya kecanduan merokok itu dari waktu saya di Cirebon tahun 97 sampai berhenti itu tahun sekitar 2007. Berarti berapa lama tuh? 2007, 97, berapa tahun ya Mas ya? 10 tahunan ya, ada ya? Nah itu. Nah, saya itu belajar hipnoterapi, salah satunya adalah untuk berhenti merokok.
Jadi saya tuh dulu belajar macam-macam tuh bukan untuk orang lain loh Mas, untuk diri sendiri. Jadi teman-teman mungkin kalau pengen datang ke terapis hipnoterapi aja. Siapa tahu bisa bantu. Ngerokok enak ngono kok berhenti ya. Iya. Teman sejati. Kan kalau di hipnoterapi bisa dibuat sugesti Mas, Iya, ketika iya. begini jadi pahit. Bener. Bisa. Ada. Jadi akhirnya hormonnya keluarnya beda. Oke, singkat Mas. Mohon penjelasan apakah doa dengan kalimat meminta itu vibrasi rendah? Kalau memintanya begini, nah itu aku bisa jawab enak Mas. Kalau memintanya itu kita tuh dengan rasa kurang, memintanya kita itu nyuruh-nyuruh bahkan, itu rendah. Tapi kalau kenapa kamu berdoa meminta? Aku berdoa meminta karena memang aku ingin menunjukkan aku adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Aku nggak punya kuasa. Itu kan menunjukkan penghambaan dan Bagus. keberserahan. Beda Mas. Oke. Kalau Kan seperti seneng, itu ya. wah, hambaku meminta gitu loh. Bukan ngemis. Iya. Beda loh Mas. Jadi kita bicaranya selalu kesadaran. Siap. Mas mau nitip pertanyaan, apabila seseorang tidak amanah dan banyak berhutang serta bicara tidak sesuai fakta dan sekarang orang tersebut berpuasa serta berafirmasi hutang lunas, rezeki melimpah, apakah doa dapat terkabul sedangkan dia mempunyai karma buruk? Gini, ya kalau setahu saya sih agak berat ya. Tapi kalau dia waktu melakukan itu terus dia punya nadar. Ya Tuhan, misalkan aku puasa mau tirakat, aku ingin keadaanku berubah karena niatku, aku ingin membalikan semua. Jadi ada niat untuk melunasi semua, mengembalikan yang dia mungkin zolimi ya. Itu konspirasinya jadi. Tapi kalau dia persetan lah yang sudah, itu agak sulit karena dia karmanya gini. Kalau kita belum nyelesain karma, niatnya harus ada dulu. Duh, aku tuh udah punya salah sama Hendra ya. Aku pengen minta maaf tapi belum sempat. Itu sudah cukup memutus karma loh Mas. Tapi kalau aku nggak punya salah kok, walaupun salah. Nah itu berat. Nah jadi dalam konteks tadi itu. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Mas Hendra, saya mau tanya ke Mas Arief, kan sudah banyak hal-hal yang membahas tentang meningkatkan kesadaran. Ya. Nah, ketika kesadaran kita meningkat, hal-hal apa saja yang harus dihindari dalam keseharian supaya vibrasi terus terjaga dan meningkat? Banyak banget. Sulit ya kalau kita bilang apa saja. So many. Banyak banget yang harus kita jaga. Tapi gini, bagi orang yang sudah sadar, yang harus kita jaga adalah ilmu maklum. Karena kadang ketika kita sudah sadar, itu gemes sama orang yang belum sadar, Mas. Ilmu maklum. Akhirnya kita banyak misuhnya, Mas. Iya. Jadi orang yang sudah soleh itu harus sadar orang yang lagi berproses. Jadi untuk ngejaga kita biar tetap sadar, jangan merasa jadi orang paling sadar akhirnya. Makanya lebih bagus jadi orang biasa aja. Makanya orang yang sudah sadar biasanya malah kayak orang yang, ya saya masih belum tercerahkan gitu, omongannya kebalik malahan. Untuk jaga. Justru malah begitu ya? Iya, wah saya orang bodoh Mas, masih itu untuk menjaga kepintarannya sebetulnya. Karena kepintaran berhenti ketika kita udah tinggi hati kan. Karena kita merasa nggak perlu belajar lagi loh. Nah jadi mungkin kalau dipilih ya, gimana caranya Mas, misalkan kalau kita udah belajar ilmu vibrasi itu, kita tuh bisa jaga vibrasi, yaitu jangan sok-sokan terus kita merasa vibrasi kita paling bagus. Nanti menghakimi nantinya, itu dosa lagi tuh. Oke. Mungkin itu sih. Saya pikir itu Mas Arief RH. Terima kasih banyak sudah sabar menjawab semua pertanyaan sekian lama gitu ya. Justru saya mudah-mudahan teman-teman sabar mendengarkan saya karena saya nggak bisa jawab pertanyaan dengan satu kata singkat. Oke. Ya, harus ada konteksnya soalnya. Keren sih. Thank you ya Mas. Terima kasih. ya. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu. Ya. See you.